Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Bapak bagi kelas 10 TKR 1 dan 2. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak sangat bersyukur bisa bertemu dengan kalian walaupun lewat daring. Pada video pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, Bapak sangat bersyukur sekali dapat berjumpa dengan anak-anakku kelas 10 TKR 1 dan 2, dan kalian selamat menjadi murid SMK Sukasari, SMK Negeri Sukasari, karena tidak gampang untuk masuk ke sekolah ini. Dan Bapak mengucapkan selamat datang di jurusan TKR. Sebelum Bapak mulai, Bapak perkenalkan dulu nama Bapak Yandian Surahman. Bapak sebagai guru produktif, alhamdulillah dipercaya oleh SMK Negeri Sukasari untuk memberikan materi PDTO dan TDO. Apa itu materi TDO dan PDTO pada kelas 10? Yaitu untuk PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif, dan untuk TDO adalah teknik dasar otomotif. Baik, untuk materi TDO mungkin nanti Bapak akan memberikan materinya terdiri dari yang pertama, siswa harus memahami dasar-dasar mesin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu siswa harus memahami proses dasar pembentukan logam. Jadi karena mesin itu tidak akan lepas dari logam. Biasa yang dipakai pada mesin logamnya itu logam campuran dan logam baja murni. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan mesin secara konversi dan efisiensi. Di sini kalian nanti dapat menjelaskan proses-proses mesin, konversi, karena mesin-mesin banyak jenisnya ya. Dan yang keempat itu menginterpretasikan gambar teknik. Ini ada pelajaran khusus MAPA untuk gambar teknik. Yang kelima, kalian bisa menerapkan sistem hidrolik. Di kendaraan banyak sistem hidrolik, itu banyak sekali. Itu termasuk di sistem sasis, suspensi, shockbreaker, itu sistem hidrolik. Kemudian sistem kemudi, power steering namanya, itu sistem hidrolik juga sama. Di sistem rem ada juga, karena di sistem rem juga ada sistem manual dan sistem hidrolik menggunakan master sistem silinder. Untuk agar memperringan pengereman itu menggunakan sistem hidrolik, karena kalau yang manual itu agak berat. Di sistem rem, terus kemudian sistem kopling sama menggunakan sistem hidrolik. Jadi untuk memperingan penginjakan pedal kopling atau pedal rem, sistem hidrolik yang digunakan. Karena sistem manual untuk yang mobil-mobil jadul zaman lama, mobil lama itu masih manual menggunakan kaba, itu biasa kalau diinjak berat. Nah, untuk teknologi lebih ke depannya, kesininya menggunakan hidrolik supaya lebih ringan. Yang keenam itu kita siswa harus bisa menggunakan bearing, menyervis, memperbaiki, dan memasang bearing atau lahar biasa kita sebut, dan seal.
itu, dan gasket lem biasanya kita menggunakan pada kendaraan itu. Yang ketujuh, menggunakan servis literator atau jacking, blocking, dan lifting. Jadi pada teknik dasar otomotif ini, anak-anakku sekalian, nanti kita pelajari, kita bahas mengenai teknik dasar pekerjaan, cara penggunaan tua atau kunci, dan cara menggunakan alat ukur. Mungkin pada kesempatan ini Bapak belum bisa menjelaskan secara rinci, itu nanti ada ketemu, nanti kita bisa luring atau tatap muka. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang Bapak sampaikan itu harus bagaimana terhadap siswa itu. Jadi kompetensi intinya adalah satu, kalian harus bisa memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan human dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kompetensi intinya adalah kalian harus bisa mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Adapun kompetensi dasarnya yaitu satu, kalian harus bisa memahami dasar-dasar mesin. Kemudian yang kedua itu menerapkan perhitungan dasar mesin. Jadi kita nanti ada hitung-hitungan, karena di mesin di jurusan TKR atau di otomotif, di kendaraan itu kita nanti akan belajar matematikanya, pasti belajar, secara kimianya belajar, dan secara fisikanya juga belajar. Hitung-hitungan pasti ada. Kimianya, bagaimana proses kimia Pak di otomotif? Kita tahu ada baterai atau aki. Nah itu adalah di situ proses kimia terjadi pada baterai. Kimianya Pak, oh kimianya itu adalah biasa kalau kecepatan tambah beban, nah, kecepatan sekian, beban sekian dalam pengereman. Nah itu termasuk dalam fisika, hitung-hitungannya nanti ada. Nah mungkin itu saja untuk TDO dan untuk PDTO. Karena Bapak mengajar 2 materi, jadi hari ini Bapak sekalian saja dibahas mengenai 2 materi ini. PDTO, apa itu PDTO? Yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif. Pekerjaan kita di sini bekerja, mengerjakan dasar-dasar di teknik otomotif. Apa saja materinya? Nah, yang pertama, satu itu menggunakan peralatan perlengkapan perbaikan. Nah, udah Bapak bilang tadi, pada pekerjaan ini atau pekerjaan dasar otomotif ini, jadi ada alat yang kita pakai. Baik itu kunci-kunci, alat ukur, alat bantu, atau SST, alat khusus yang biasa dipakai pada otomotif. Yang kedua itu menggunakan alat-alat ukur. Nah, di sini jadi kita nanti selain melakukan pembongkaran juga pengukuran. Ini paling sangat digunakan sekali pada otomotif ini, karena mesin setiap kali dihidupkan itu akan lama-kelamaan akan haus, presisinya akan berubah, ukurannya akan berubah menjadi aus, menjadi kotor. Nah disinilah kita akan belajar
menggunakan alat ukur untuk mengukur benda dari keausan. Dan yang ketiga itu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Ini sangat penting sekali, karena di mana-mana kalau kita kerja atau mengerjakan sesuatu, baik di dudi atau di sekolah, itu kita harus ikuti prosedur keselamatan. Apa saja, Pak? Ya, kita harus menggunakan baju praktek, menggunakan sepatu safety, nah, karena benda-benda engine itu biasanya dari bahan besi, kalau jatuh akan mencelakai kita. Nah, inilah perlunya menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, karena memang otomotif berhubungan dengan benda-benda yang berat. Jadi jangan sampai pada saat kita praktek itu kita hindari dari cedera atau kecelakaan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, walaupun melalui video. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan selanjutnya nanti kita akan lebih banyak untuk luring, untuk praktek langsung di lab. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya. Begitu saja yang perlu Bapak sampaikan untuk materi TDO dan PDTO. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sampai di sini perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.